Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Swing itu tidak bisa menggunakan H1 ya. Target kita kalau menggunakan time frame H1 nanti akan terlalu jauh. Kita minimal menggunakan D1 bahkan W1. Kalau cuma 25 hari kita gunakan D1. Dengan analisa daily nanti akan kita bisa baca. Sama dengan membaca yang lain, swing itu mengambil ayunan ya. Kira-kira potensinya misalkan begini. Ini di puncak atas ke bawah ke atas itu naik begini. Kemudian di tengah-tengah di sini kita tarik area retracement. Begini. Sama halnya kita menganalisa di day trading. Di area ini kita bisa gunakan area retracement. Kemudian kita perbesar di sana. Sebelah kiri kita selalu amati. Ya, kita bisa lihat nanti di area ini untuk memanfaatkan peluang koreksi. Tetapi sekali lagi untuk koreksi ini kita ambil tidak usah terlalu banyak. Yang maksimum itu ketika di puncaknya. Harusnya di puncaknya ini di sebelah kiri kalau kita lihat sudah terlalu jauh. Nah, di sini ada puncak, di sini ada puncak. Pas di puncak begini sangat tepat untuk kita entry di posisi swing ya. Dulu pas di sini kita berikan swing untuk long term tradingnya dan ternyata betul-betul turun tercapai semuanya. Di ujung puncak, di puncak atas kita rekomendasinya adalah sell. Di puncak bawah kita ambil posisi buy. Bagaimana kita bisa lihat puncak? Bisa lihat di sebelah kirinya ada enggak? Oh ternyata ada. Kemudian di ujungnya kita lihat tanda-tandanya. Di ujungnya kita lihat tanda-tandanya. Oh ternyata sudah ada penolakan. Tanda-tandanya berbalik itu satu ada penolakan. Yang kedua sudah ada perubahan warna dan membentuk satu pola namanya engulfing. Maka entry kita di hari berikutnya. Entry kita di sini di hari berikutnya. Ini baru kita masuk posisi sell. Misalnya lotnya 0,15 tadi ya. Nah, pertama ketika kita sudah menjatuhkan pilihan entry kita, sudah kita pertimbangkan semuanya, maka tinggal menempatkan target. Yang kedua, menempatkan resiko. Alokasi waktu kita butuh berapa hari kira-kira? Misalnya 25 hari ya, target kita adalah 7.500. 7.500 itu ya kira-kira di sini. Ya, kita anggap pasti retracement-nya. Ini targetnya di situ. Kita TP di situ ya, karena sebelah kiri juga swingnya jauh. Nah tidak ada swing. Nah target bisa kita ukur dengan berapa lama kira-kira kita alokasikan untuk kita hold nanti, kita tahan. Ini kita take profitnya, TP-nya di angka ini 19. Ini TP di sini. Sekarang resikonya tadi, resikonya 4.000 di atas, 4.000. Nah di sini kita sudah tentukan juga resikonya. Dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi buruk ya, kita sudah siapkan resikonya di sini. SL, stop loss di sini. Kita sudah siapkan resikonya. Sehingga kita sudah ikuti aja ritmenya. Tidak harus setiap hari kita monitor. Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kemudian seandainya belum mencapai batas waktu, sudah TP sendiri ya, sudah berarti kita sudah beruntung, sudah profit selesai, kita membaca potensi berikutnya lagi. Misalnya dalam kondisi datar begini ya, dalam kondisi datar begini, ini kan datar ya, sideways ini naik turunnya hampir sama, maka ini disebut dengan fase konsolidasi, fase datar. Dan kita tidak bisa menggunakan di tengah-tengahnya, karena di bawah ini kalau kita tarik garis, ini berada di area retracement juga dan harus lewat di sini. Dia akan jauh lebih kuat turun ketika dia breakout di retracementnya minimal. Kemudian kita lihat historinya dari mulai ujung ini, kemudian ada konsolidasi naik mencoba untuk mendekati level tapi gagal. Artinya high dan low-nya menuju ke bawah. Berarti masih turun. Perhatikan yang terdekat nanti, candle-candle terdekat itu. Ya, ada kalanya kita harus monitor. Ketika datar begini tidak bisa kita swing.
Makanya seorang swinger itu tidak harus tiap hari entry. Ada momen tertentu baru entry. Niatnya atau harapannya tetap kita profit ke belakang. Tetapi karena kita menggunakan swing, harus disadari waktunya lebih panjang dari day trading. Kalau kita mau profit juga profitnya lebih lama. Tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita langsung dapatkan dalam setiap harinya. Kemudian kita lihat di situ ada area retracement di bawah. Kemudian ketika di atas kita ukur juga di atas ini ada kekuatan merah. Kita tarik ke bawah, merah ke merah yang paling bawah bodinya kita tarik. Kemudian klik tengah-tengahnya. Di tengah-tengah di situ ada area juga namanya retracement. Ketika dia naik, minimal harus diuji di levelnya dulu atau di retracement. Kalau dia kuat naik, maka potensi naik akan lebih besar. Tentu kalau kita ngambil posisi buy, pas dia sudah breakout di sana, maka target yang tinggi ini harus sudah tercapai. Ya, misalkan target kita 7.500, ya berarti di ujungnya. Karena ini terlalu puncak, kita ambil yang di sini sekitar 5.000. Kalau kita mengambil breakoutnya di sini, sehingga di swing juga kita bisa memanfaatkan memanfaatkan peluang untuk pending order juga di sana. Ya, kalau kita sudah lihat sudah ada potensinya, ya kita bisa manfaatkan langsung eksekusi. Untuk memastikan dia kuat naik dan turun harus melewati level atau koreksinya atau retracementnya. Termasuk yang di sini. Nah, ini minimal dia harus mulai break. Nah, apakah break ini cukup? Belum. Masih ada sumbu di sini, membahayakan. Meskipun ini sudah potensinya lebih kuat turunnya. Kelihatan dari high dan low-nya. Betul-betul kelihatan dari high dan low-nya. Tetap kita perhatikan resiko. Nah, kita perhatikan resikonya. Seandainya kita sudah yakin ini dengan buy, ya kita tinggal masuk aja. Swing. Bukan buy, sell. Kita kita lihat di sini sudah melewati level banyaknya, ya level banyak itu di sini. Nih, banyak rejeksi semuanya kita tarik lurus ke kanan, maka ini adalah level support yang kuat. Ketika dia break, maka potensi turun akan lebih besar. Kita bisa ambil selanjutnya di hari selanjutnya untuk entry sell. Targetnya kalau tidak ada level berarti kita gunakan perhitungan angka. Ini levelnya terdekat di sini. Targetnya di sini, tetapi kita ukur jaraknya berapa? 10.000, terlalu tinggi. Targetnya cuma 7.500. Ya, sekitaran di sini. Target kita sekitar 7.500. Ya, sekitaran ini. Kemudian resikonya di mana? Target sudah kita siapkan di sini. Resiko kita bisa ambil setengahnya atau kita kurangi sedikit ya. Kemudian taruh di atasnya, kita tarik garis. Ya, paling gampang tarik garis seperti ini. Maka SL sudah kita siapkan di sini 1946, ini stop loss-nya. Kemudian TP-nya kita targetkan di sini, TP. Nah, apakah selalu tersentuh? Belum tentu juga sebenarnya. Nanti kita bisa gunakan yang terdekat ya, misalnya sebelum mencapai ini ternyata berat, atau misalkan ketika tersentuh di sini dalam waktu 2-3 hari kan sudah lebih banyak, misalkan sudah lebih banyak, maka kita bisa exit lebih awal. Target yang bisa tercapai dengan cepat kita bisa exit lebih cepat. Contoh ini yang ada. Nah, contoh ini yang ada, TP itu tercapai dalam waktu yang lumayan panjang ya. Di entry di sini kita berarti berikutnya di 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar 12 hari baru tersentuh. Tetapi kan sudah lebih cepat dibanding dengan alokasi kita yang mencapai 25 hari. Ya, ini dengan swing. Targetnya hampir sama dengan harian ya, tetapi bedanya ini baru tercapai setelah lewat berhari-hari. Ya, kira-kira seperti itu.